Silakan duduk, mari. Oke, baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke sini ya. Bagaimana kok tadi perjalanannya seperti ini? Alhamdulillah lancar sih tadinya. Alhamdulillah lancar ya. Oke, sebelumnya sudah tahu kan Kakak kesini mau ngapain? Iya, sudah tahu. Oke, sudah tahu. Kalau gitu kita kenalan lagi ya Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamila. Saya sebagai konselor pada hari ini. Kalau kakaknya sendiri, namanya siapa? Nama saya Raffi. Raffi, baik. Kakak kesibukannya sebagai apa nih? Oh, kalau saya sekarang jadi mahasiswa Mahasiswa di mana? di Universitas Negeri Jakarta. Oke. Oke. Sebelumnya kan kita emang kesini mau konseling ya. Iya. Kakak tahu nggak konseling itu apa? Wah, konseling itu kayak tanya jawab gitu nggak sih sama konselor kayak gitu? Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk mengentaskan masalah yang kakak sedang alami. Kan kakak kesini tujuannya untuk menyelesaikan masalah kan. Iya. Kakak berkonsultasi dengan saya dan kita tujuannya untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Sebelum kita masuk ke sesi konseling, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas yang harus kakak ketahui untuk sesi konseling ini. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan itu berarti kakak itu dan tempat ini dengan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun. Apakah benar? Oke, secara sukarela ya. Kemudian ada kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bicarakan di hari ini, di sesi ini akan saya rahasiakan untuk diri saya sendiri dan tidak akan disebarluaskan ke orang lain gitu. Maupun data ataupun pembicaraan kita saat ini. Kemudian ada asas kegiatan. Jadi selama kita melakukan ini, kita melakukan kegiatan dari awal sampai akhir untuk menuntaskan masalah yang sedang kakak alami. Dan yang keempat adalah asas kenormatifan. Jadi selama sesi konseling kita tetap menjaga batas-batas norma yang berlaku pada masyarakat dan agama. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut saja sesi konseling hari ini. Kakak sudah siap? Insya Allah sudah siap. Baik, kalau boleh tahu permasalahan yang sedang kakak alami apa ya untuk saat ini? Paling ini sih manajemen waktu yang agak kurang. Oke, baik, manajemen waktu. Untuk manajemen waktu itu sendiri, kakak boleh ceritain nggak apa sih sebenarnya kegiatan sehari-hari itu yang kakak biasa lakukan? Nah, kalau misalkan nih hari-hari kuliah ya biasanya, yang pertama bangun pagi, bangun subuh, terus tadi itu udah biasanya jam 8 udah siap-siap buat kuliah. Nah ini kan kalau aku sendiri kuliah online ya, jadi sebelum jam 8 itu ya udah mandi, udah sarapan, kemudian makan, kemudian kuliah ya. Dan setelah itu mungkin ada juga jam kuliah kedua, jam ketiga, tapi ada juga jam kuliah yang kosong ya. Di situ agak sulit buat ngaturnya karena ya kadang-kadang isinya kurang maksimal lah untuk waktu itu. Kalau untuk di malam hari? Kalau malam hari sendiri ya tergantung lagi apakah malam itu ada tugas. Biasanya kan kalau tugas ya dikerjakan bisa sebenarnya 2 hari atau sehari sebelumnya. Nah kadang-kadang malam itu kalau nggak ada tugas ya main game atau enggak nonton. Kalau untuk kuliah sendiri itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau ini waktu kasarnya apa? Kasarnya aja. Kalau kasarnya ya dari Pagi sampai sore. Sore sekitar jam 5. Itu dari Senin sampai Jumat. Tadi kan merasa kalau kesulitan itu di jam kosong. Ya. Maksudnya itu di jam kosong itu kenapa tuh? Kesulitannya untuk memanajemen waktu. Karena kan jam kosong ini nggak nentu, terus sama kadang-kadang diisinya tuh bukan buat itu buat yang kuliah, tapi ya buat main game gitu. Malah terisi dengan kegiatan hal-hal yang tidak bermanfaat lah istilahnya. Jadi sebenarnya kakak sendiri tuh sebenarnya udah tahu ya, udah paham ya kalau itu tuh sebenarnya nggak bermanfaat. Tapi gimana sih caranya untuk bisa meluangkan waktu atau menggunakan waktu dengan bermanfaat lagi gitu? Oke. Kalau gitu kakak tahu nggak dampak dari tidak bisa memanajemen waktu?
deadline atau ya tugas-tugasnya jadi telat-telat terusan gitu. Dan jadi kuliahnya kurang maksimal karena seharusnya kan jam kuliah itu dipakai ya buat kuliah, buat belajar, tapi dialihkan ke yang lain. Oke, kita kan udah jelasin tadi ya, udah kita bicarain tentang permasalahan kakak itu. Kakak sendiri udah pernah nggak buat daftar jadwal atau prioritas apa sih yang harus gue kerjain nih kayak gitu? Ya, sudah pernah. Tapi ya balik lagi karena ketika sudah dibuat jadwalnya udah di plotting gitu, tapi 2 atau mungkin 1 pekan 2 pekan selanjutnya nggak terrealisasi gitu. Jadi kayak kelupaan aja gitu. Berarti itu ditunda tuh selain karena mau main game atau terdistract sama hal-hal lain selain dari game dan HP, mungkin ada kegiatan lain nggak yang misalnya membuat kakak sendiri itu terdistract untuk mengerjakan tugas? Mungkin suka ini sih, kan ada kegiatan organisasi juga. Nah jadi waktu-waktu itu kayak waktu buat ke kampus, nah itu kan jadinya kayak kurang teratur juga. Jadi pas nyampe di kampus habis kegiatan organisasi bukannya ngerjain sesuatu yang bermanfaat, malah bengong atau ngobrol sama teman. Jadi akhirnya waktunya banyak kebuang di kampus, nggak ngelakuin apa-apa gitu. Oh, seharusnya itu organisasi yang membuat organisasi. Iya. Ya, jadi kan kita udah ketemu nih masalahnya dari kedisiplinan kakak sendiri untuk melaksanakan prioritas sebenarnya gitu kan. Kalau kakak sendiri bisa pasti udah tahu kan gimana sih caranya biar nggak terdistract sama kegiatan lain, sebenarnya udah tahu. Udah tahu. Coba boleh dikasih kita obrolin aja. Mungkin caranya gimana misalnya? Kalau misalnya ada jadwal kosong, kita prioritasin buat kayak ngerjain tugas. Kan biasanya kan kalau jam kosong masih ada tugasnya ya, itu kerjain tugas. Kemudian ngisi juga buat misal membaca materi, makan biasanya dosen ngasih materi atau ngasih penugasannya itu berkaitan dengan materi. Nah, sebenarnya waktu-waktu itu bisa dipakai buat baca materi. Kalau yang organisasi itu sebenarnya kan bisa dimanfaatin dengan langsung ke tujuannya aja kan, nggak usah perlu ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nah itu sendiri biasanya yang ngarahin untuk sesi diskusi di organisasi itu siapa? Biasanya ini sih kayak ketuanya atau kepala divisi yang ada di sana. Dan saat datang itu kepala divisinya apakah nggak langsung mengarahkan? Oh, kadang-kadang nggak langsung karena nunggu yang lain dulu, jadi di situ ada waktu-waktu. Oh, jadi di situnya ya. Tapi setelah semua datang langsung diobrolin. Jadi kalau yang permasalahan yang di organisasi itu berarti bukan salah dari satu pihak aja ya. Berarti dari seluruh pihak seharusnya mereka lebih komitmen ya. Jadi waktu yang terbuang itu jadi nggak sia-sia. Jadi bisa manfaat lah waktunya gitu. Berarti kita di sini ngomongin soal kakak sendiri nih, gimana caranya biar bisa bisa disiplin gitu kan. Tantangannya itu emang sekarang gadget ya, benar banget. Banyak sih mahasiswa yang alami kayak gitu ya, gangguannya emang dari gadget sendiri. Nah, itu kan biasanya kakak sebenarnya harus tahu nih, kan bisa oke lah butuh hiburan gitu. Bisa dilakukan saat malam hari setelah semua pekerjaan itu sudah selesai kan seharusnya. Nah iya, terus motivasi kakak sendiri nih, sebenarnya dia tuh ngelakuin kerjaan tugas terus belajar itu sebenarnya tujuannya untuk kakak sendiri, seperti itu kan. Biasanya yang motivasi itu yang bikin kita tergerak untuk melakukan hal itu kayak belajar kayak gitu. Walaupun sebenarnya kayak udah males banget gitu kan, tapi mau gimana lagi, emang sesuatu itu emang butuh kerja keras kan. Apalagi kakak sendiri udah semester berapa? Semester 6 gitu kan, pasti lebih banyak tugas dan materinya itu udah numpuk dari semester 1 gitu. Apalagi kalau nggak dibaca-baca kembali pasti lupa gitu kan. Nah, kayak solusinya kira-kira selain yang bisa kakak tadi bilang kayak prioritasin gitu kan. Nah, sebenarnya kita juga harus bertekad untuk menyelesaikan semua pekerjaan itu. Soalnya
dampak negatifnya pasti akan keburu-buru deadline. Nah, gitu kan. Iya, sebenarnya. Kayak emang sih nunda-nunda kayak kelihatan nanti aja, tahu-taunya udah deadline dan harus segera dikumpulin gitu. Oke Kak, Kakak sendiri tahu nggak gimana sih dampak positif dari misalnya Kakak itu bisa memanajemen waktu? Nah, kalau misalkan lihat dampak positifnya sebenarnya kalau dari waktu-waktu yang ada, misalnya habis kuliah terus waktu itu dipakai buat baca buku mungkin atau baca materi lagi, nah itu kan bisa nambah pemahaman juga sama ya. Balik lagi ke aku juga suka ikut-ikut kayak lomba-lomba gitu, nah itu juga bermanfaat ternyata buat referensi lah istilahnya gitu. Dan kayak waktu-waktu organisasi, nah itu kan juga kepake tuh waktu-waktu kosong kalau misalkan dipakai buat balik lagi dari kayak baca materi atau baca buku, dan kemudian itu ya setidaknya bermanfaat lah buat nambah-nambah juga gitu. Ya benar banget tadi yang Kakak bilang, banyak sebenarnya ya dampak positif atau dampak positif yang bisa kita rasakan kalau kita tuh bisa memanajemen waktu dengan baik gitu kan. Goals Kakak, misalnya Kakak tuh kedepannya selain mau bisa memanajemen waktu dengan baik, apalagi tuh? Sebenarnya gimana caranya bukan manajemen aja tapi waktu itu bisa jadi ini sih kayak kunci gitu buat manfaatnya juga. Jadi kan kalau misalkan prioritas waktu pasti udah kepetakan semuanya, tapi bagaimana waktu yang ada itu benar-benar bermanfaat gitu. Oh, seperti itu ya. Ya sebenarnya udah jelas banget ya, sebenarnya Kakak tuh sebenarnya udah paham kuncinya emang di kedisiplinan seperti itu. Ya. Sejak kapan sih Kakak merasa kalau diri Kakak sendiri itu kesulitan dalam memanajemen waktu? Sejak masuk kuliah. Sejak masuk kuliah. Iya, karena apa tuh? Kenapa? Perbedaan rutinitas lah. Dari sebelumnya aku di pesantren, ya rutinitas di pesantren aja, bukan di rumah. Dan dulu di pesantren juga tertata ya? Iya, tertata banget. Oke. Jadi yang merasa kayaknya aku lagi kesulitan nih manajemen waktu itu setelah masuk ke dunia perkuliahan, ataukah kaget entah mungkin karena ini sih online ya, jadi agak kaget lah karena online. Oh, justru yang bikin nggak fokus itu tuh online ya. Kalau offline langsung kampus itu lebih fokus ya, lebih fokus kalau langsung kampus, jadi lebih kebayang aja sih mau ngapain aja gitu kalau di kampus. Oh, dan itu ke kampus pun nggak setiap hari ya, makanya jadi tantangannya di dalam kuliah onlinean itu. Kalau untuk setelah kuliah itu apakah nggak ada permasalahan dengan manajemen? Apakah setelah selesai Kakak kuliah, Kakak tuh nggak ada permasalahan manajemen waktu setelah itu? Atau mungkin di saat kuliah online aja? Tergantung. Kalau misalkan di kuliah offline, habis kuliah kan nggak langsung pulang kadang-kadang ya. Yeah. Nah disitu kalau misalkan nggak langsung pulang, jadinya malah ngobrol sama teman atau mungkin diajak nongkrong, dan akhirnya kan kebuang juga lah waktu itu. Seharusnya kan bisa dipakai buat pulang dan di rumah juga bisa ngerjain tugas dan sebagainya. Kalau sedangkan di kampus sendiri situasinya kan kurang kondusif ya, apalagi di luar ruangan gitu. Nah, itu kan kayak mungkin panas jadi kita yang nggak fokus dan akhirnya malah distract sama yang ya kembali lagi ke gadget itu. Oh, jadi setelah pulang itu nggak efektif lah waktunya gitu, karena nongkrong di kampus. Sebenarnya menurut Kakak ada nggak sih manfaat positif dari Kakak setelah pulang kuliah itu masih di kampus sebenarnya? Sebenarnya tergantung. Kalau misalkan kita sendirian, nah itu mungkin kurang ya. Jadi kayak mau ngapain sih di kampus, kayaknya bengong-bengong juga, kayak cuma ngomong-ngomong. Dan kalau misalkan ada teman ya mungkin bisa nambah kayak komunikasi sama teman, kayak ya diskusi gitu ya, dan sebagainya. Kalau pengerjaan tugas-tugas gitu juga kadang suka sama teman-teman atau lebih nyaman sendiri? Lebih nyaman sendiri sih. Lebih nyaman sendiri untuk pengerjaan tugas itu ya. Oke, jadi secara garis besar Kakak lebih memilih setelah kuliah itu langsung pulang atau Kakak mencari kesibukan lagi di luar? Langsung pulang Langsung pulang itu lebih efektif ya.
Karena di rumah itu biasanya kakak bisa isi waktu itu dengan apa? Ya balik Kalau lagi sampai rumah. kalau misalnya sampai rumah ya langsung ngerjain tugas gitu, maksudnya biar yang hari ini ada deadline atau ada tugas karena jam kuliah kosong bisa langsung ngerjain tugas gitu. Seperti itu ya. Oke. Sudah. Oke, kira-kira kakak udah secara gambaran lo sudah paham belum gimana sih kira-kira kakak akan memanajemen waktu? Ya sudah. Sudah. Iya, coba boleh kita diskusiin gimana? Yang pertama tadi kayak prioritas waktu gitu. Hmm. Kemudian bagaimana kan kita juga sebagai mahasiswa harus berusaha lah sama bertekad gitu untuk Iya. menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa. Gitu aja. Iya. Nah, untuk waktu hiburan gimana tuh? Nah, waktu hiburan ya balik lagi kalau misalkan pekerjaannya selesai baru di situ waktunya bisa dipakai buat hiburan. Oke, benar sekali ya, seperti itu. Mungkin nanti kakak bisa terapin dalam keseharian kakak sendiri untuk manajemen waktu, karena kalau nggak dari diri kita sendiri pasti nggak akan mungkin kan, orang lain cuma bisa membantu, memberi saran seperti itu. Kembali lagi pada diri kita masing-masing. Sebenarnya tujuan kita tuh sebenarnya apa? Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi atau dibicarakan lagi? Mungkin cukup sampai di Cukup sini. ya. Oke. Kalau gitu nanti kita lihat perkembangan kakak ke depannya, apakah kakak ke depannya nanti bisa memanage itu dengan baik, apakah masih mengulangi lagi dengan permasalahan yang sama, karena kalau terus berulang dengan kesalahan yang sama kita nggak akan maju terus seperti itu. Oke, baik. Mungkin sampai sini aja sesi konseling kita hari ini. Terima kasih Kak Raffi atas kesempatannya sudah berkenan meluangkan waktu bisa duduk di sini, kita sama-sama sharing, konsultasi mengenai masalah yang kakak hadapi saat ini. Baik, kalau gitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.